Si Radio 55,8 FM. Kami siap membangun moodmu dan keseharianmu dengan Si Radio. Dimanapun kamu, suara kami. Pasca, kupas tuntas tanpa batas. Selamat malam para pendengar setia Pasca. Anda sedang mendengarkan kami di Si Radio dalam frekuensi 55,8 FM. Nah, seperti biasa nih, kami hadir di sini bukan hanya untuk menyampaikan informasi, melainkan juga untuk menyelami lapisan demi lapisan dari sebuah kasus, berita, atau fenomena yang ada. Ini bukan sekedar program berita biasa. Ini adalah upaya investigatif yang mendalam, yang tidak hanya menampilkan fakta, tetapi juga membeberkan sisi-sisi tersembunyi yang mungkin tak selalu terlihat di permukaan. Kami menyajikan analisis yang tajam, tanpa filter demi menghadirkan kebenaran yang jujur. Sebelum kita mulai pada pembahasan malam ini, aku mau memberikan peringatan penting kepada para pendengar sekalian. Program ini nantinya akan mengandung penggambaran situasi yang cukup eksplisit seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan juga kekerasan yang mungkin akan terasa mengganggu bagi sebagian orang. Beberapa kasus bisa saja memunculkan rasa tidak nyaman atau dapat memancing emosi. Oleh karena itu, jika kalian merasa ragu atau khawatir, kami sarankan untuk mendengarkan dengan lebih hati-hati. Pilihan untuk melanjutkan selalu ada di tangan kalian. Jika kalian memiliki pengalaman atau mungkin sebuah kasus yang terasa luput dari perhatian publik, namun dirasa penting untuk diangkat, jangan ragu untuk berbagi dengan kami. Kalian bisa kirim ke email kami di ceritapasca@gmail.com. Pesan atau cerita kalian akan langsung kami bacakan, dan dengan senang hati kami bacakan karena setiap kisah atau kasus memberikan pelajaran dan peringatan, atau bahkan pesan penting bagi kita semua. Bersama-sama, mari kita membawa kisah-kisah ini ke permukaan menjadi bagian dari misi Pasca untuk membuka tabir kebenaran. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memasuki pembahasan kita malam ini bersama gue Naya dan rekan gue Nanda, yang akan menemani kalian di malam hari ini. Kita akan membawa Anda menelusuri ruang-ruang gelap yang jarang disorot, di mana kebenaran seringkali tersembunyi di balik bayangan dan manipulasi. Sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang suatu isu atau bahkan mempengaruhi cara Anda mengambil sebuah keputusan. Selamat datang di Pasca, program yang didedikasikan untuk Anda yang selalu ingin tahu lebih dalam dan tak pernah puas dengan jawaban yang sekedar ada di permukaan. Mari kita mulai malam ini dengan membuka mata dan pikiran kita. Oke Kak Naya, jadi cerita pertama kita ini berasal dari sebuah keluarga kecil di wilayah Lebak. Di sana tuh ada seorang anak perempuan berusia 5 tahun, namanya Akila. Dan Akila ini merupakan seorang putri dari sepasang suami istri berinisial AP dan A. Sifat dan sikap Akila ini seperti anak seusianya aja. Dia riang, dia ceria, dia juga lincah, dan dia juga selalu memberikan kehangatan di dalam keluarganya. Ayah Akila ini bekerja sebagai karyawan di koperasi simpan pinjam, dan ibunya memiliki usaha kredit barang, dan juga ibu itu sedang mengandung anak kedua mereka, itu adiknya Akila. Keluarga mereka ini selalu terlihat bahagia dan hidup sederhana. Namun di balik kebahagiaan dan kesederhanaan mereka itu terdapat sebuah cerita yang tidak akan pernah diduga oleh siapapun. Oke, jadi kita mundur beberapa waktu sebelum kejadian ya Kak. Waktu itu tuh keluarga Akila udah mendapatkan teror dari pesan WhatsApp, entah dari siapa itu pengirimnya. Dan pesan itu berisi ancaman bahwa si peneror ini akan menculik Akila. Bahkan gak sampai di situ aja, si peneror ini juga mengancam akan menyakiti kedua orang tua Akila. Karena dirasa ancaman ini bukan sekedar omong kosong belaka, akhirnya orang tua Akila ini memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke kepolisian dengan harapan akan bisa ditindaklanjuti dan semua akan kembali normal tanpa adanya korban. Namun sayangnya sampai beberapa hari pun nggak ada tindak lanjut yang berarti gitu loh Kak, entah karena keterbatasan sumber daya atau hal lainnya. Hari-hari berlalu sampai akhirnya tanggal 17 September, pada hari itu tuh ibunya Akila memutuskan untuk keluar rumah.
dia meninggalkan Akila di rumah dengan keadaan Akila tuh main handphone dan pintu rumah terkunci. Ya dia nggak mikir macam-macam karena dia cuman berniat ninggalin rumah tuh sekitar 10 menit. Cuman di dalam waktu yang singkat itu semua berubah menjadi momen dimana dia terakhir kali melihat Akila dalam kondisi bernyawa. Karena setelah dia kembali ke rumah, dia tidak menemukan anaknya di dalam rumah walaupun kondisi pintu rumah masih tetap terkunci. Dan karena langsung dilanda kepanikan, ibunya Akila langsung keluar rumah untuk mencari pertolongan. Dan kebetulan di sana ada tetangga mereka, ada 3 orang, ada Saena, Rahmi, dan juga Emi yang sedang berkumpul di situ. Dan dengan inisiatif mereka menolong ibu Akila dengan memesankan taksi online untuk ibu Akila bisa langsung ke kantor polisi melaporkan kejadian yang terjadi ke anaknya ini. Udah nih sampai ke kantor polisi, dibuat laporannya dan kantor polisi pun dengan cepat langsung menanggapi kasus tersebut, hal tersebut nggak seperti yang pertama itu yang teror-teror ini. Untungnya langsung ditanggapi, langsung dicari juga Akilanya, namun ya nggak bisa semudah itu karena selama beberapa hari nggak membuahkan hasil apa-apa. Sampai setelah 3 hari berselang dari kejadian tersebut, terdengar kabar yang menggemparkan di seluruh warga kecamatan Cihara. Di mana di sana tuh di tepi pantai yang seharusnya tenang, ditemukan jasad seorang anak perempuan dengan kondisi jasad tersebut tuh miris banget, sangat memprihatinkan. Wajahnya dan mulutnya tuh ditutup lakban dengan tanda-tanda kekerasan di bagian lengan dan juga perut. Ada lebam-lebam merah-merah. Dan setelah jasad tersebut ditemukan, jasad tersebut langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk diidentifikasi. Dan setelah diidentifikasi oleh pihak-pihak terkait, dengan berat hati orang tua serta keluarga Akila itu mengkonfirmasi bahwasanya jasad yang ditemukan itu adalah jasad Akila, anak yang selama beberapa hari kebelakang itu dicari-cari dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dan menurut laporan dari Kapolres Cilegon AKBP Indra Negara, disampaikan bahwa hasil otopsi yang dilakukan di RS Bayangkara itu ditemukan indikasi kuat adanya pembunuhan dengan luka-luka yang signifikan pada tubuh korban. Luka-luka tersebut ditemukan pada bagian tangan, perut, dan juga kaki. Selain itu juga pihak forensik mengumumkan bahwa di bagian mulut serta satu kepala korban ini dililit lakban. Itu bertujuan untuk menutupi bau busuk yang keluar dari tubuh korban agar tidak ditemukan oleh siapapun dan tercium oleh siapapun. Nah, dari hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan bahwa gigi korban ini sampai rontok akibat diinjak oleh pelaku. Hal ini menambah kekejaman kasus ini, di mana pelaku juga tak hanya berniat untuk membunuh, tetapi juga berniat untuk membakar jasad korban setelah korban meninggal dunia. Dalam penanganan kasus ini, tim gabungan Jatarnas Polda Banten, Polres Cilegon, dan Polres Lebak berhasil bekerja sama yang pada akhirnya membawa hasil dengan meringkus 5 pelaku, yaitu ada 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ini mungkin nggak akan disangka sih karena 3 orang pelaku tadi itu yang membantu ibu Akila di awal. 3 perempuan tadi itu. Taksi online itu? Iya, betul. Oh my God. Emi, Saena, dan juga Rahmi adalah pelaku utama, dan ada 2 orang pelaku laki-laki yaitu Ujang dan juga Yayan yang disuruh oleh ketiga perempuan itu untuk membawa jasad korban. Nah, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh John Sitorus, penyelidik dalam kasus ini, kejadian bermula ketika ibu Akila tadi pergi meninggalkan rumah. Kemudian 3 orang pelaku berhasil masuk rumah dan membawa Akila pergi walaupun pintu rumah dalam keadaan terkunci. Mereka langsung mengikat mulut Akila dengan lakban untuk memastikan bahwa Akila nggak bisa teriak dan meminta bantuan ke siapapun. Lalu setelahnya Akila ini dibawa ke kontrakan kosong. Dan di kontrakan kosong ini kepala Akila diinjak, tubuhnya diduduki, dan punggungnya dipukul dengan alat berat seperti shock breaker motor. Setelah Akila kehilangan nyawanya, Ujang dan juga Yayan tadi membawa Akila pergi menggunakan motor Honda Beat, dan mereka tuh bawanya menggunakan tas. Mereka membawa ke jembatan Cihara.
Nah, di situ mereka langsung membuang juga alat-alat serta barang-barang bukti seperti tas, lakban, dan sendal dan dibakar sama mereka agar tidak dapat ditemukan barang-barang bukti terkait pembunuhan tersebut. Oke, jadi motif dari pembunuhan ini bermacam-macam. Dari dua pelaku perempuan tadi yang diantaranya adalah Sayanah dan juga Rahmi, dia itu melakukan hal tersebut karena ada unsur hutang piutang. Nah, mereka ini terlibat hutang dengan Ibu Akilas sebesar 150 juta rupiah, yang mana itu memicu munculnya dendam. Nah, selain itu juga yang memicu dendam lagi itu karena sebelumnya sempat gue cari tahu juga kalau misalkan si ibunya Akila ini kayak ngejek anaknya pelaku gitu loh, kayak ibu lo banyak utang. Dan itu juga memicu dendam. Sedangkan Emi sendiri ini diiming-imingi uang 50 juta rupiah kalau dia mau membantu dalam pengeksekusian si Akila ini. Dan untuk dua orang pelaku laki-laki tadi, mereka cuma diberi imbalan sebesar 100.000 rupiah untuk membuang jasad korban. Nah, karena tindakan mereka tadi, ketiga pelaku tersebut akhirnya dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda sebesar 3 miliar rupiah. Wow. Nah, ancaman ini sejalan dengan undang-undang yang mengatur hukuman perlindungan anak di Indonesia yang memberikan hukuman berat kepada mereka yang melakukan kekerasan atau sampai menghilangkan nyawa anak di bawah umur. Nah, gimana nih tanggapan lo dari kasus barusan? Apa lo sebenarnya sebelumnya udah sempet denger atau enggak? Atau belum? Kalau untuk kasus dari Akila ini, gue pernah lihat selewat di Instagram gue, waktu itu lewat di beranda gue. Cuman karena gambarnya cukup membuat gue ke-trigger dan agak sedikit mengerikan juga, dimana dia tertutup sama lakban, jadi langsung gue skip dan gue nggak mencari tahu lebih dalam lagi tentang kasusnya. Terus kalau untuk motifnya sendiri, motif dari pelaku melakukan hal keji tersebut gimana? Karena kan motif itu tadi kan karena dendam, karena hutang, dan karena diiming-imingi uang yang gak seberapa itu kan. Nah, itu menurut lo kayak gimana? Miris banget ya, apalagi dengan sumbu pendek dan pemikiran pendek mereka, kelima pelaku tersebut, dan 3 pelaku yang mengeksekusi langsung jasad dari Akila tersebut. Gue cukup ngeri dan kasihan sebenarnya karena anak sekecil itu tidak tahu apa-apa. Harusnya setiap harinya mereka mencari hiburan dengan bermain, belajar, dan lain sebagainya yang memang anak seusianya pada umumnya itu kayak gimana sih. Tapi dia harus tiba-tiba dibawa oleh orang yang mungkin tidak dia kenal dan dieksekusi dan dibunuh seperti itu tanpa dia gak tahu apa-apa. Iya sih, betul. Dan sedih banget. Dan dari 3 pelaku ini juga yang tadi di awal nggak expect gitu loh kalau yang ngebantu ternyata yang ngebunuh. Iya. Itu sangat-sangat kayak wah bikin speechless sih sebenarnya. Cuman kayak ya emang sebenarnya nggak bisa dipungkirin juga karena mungkin kalau misalkan orang benar-benar nggak tahu apa-apa dia bakal ikutan nyari dulu sebelum dia nyaranin untuk harusnya ke kantor polisi dan memesankan taksi online. Tapi kan ini dia langsung kayak gitu. Harusnya dari situ pun kita udah bisa kayak curiga gitu loh, harus curiga ke pelaku tersebut gitu. Tuh. Ya mungkin buat teman-teman di rumah yang nonton ini bisa diperhatiin lagi aja di lingkungan sekitar. Toh kalau betul kalau misalkan kalian punya hutang dengan siapapun itu, kalau emang belum bisa bayar diobrolin baik-baik. Jangan sampai kejadian seperti ini tuh terjadi lagi. Dan juga kalau emang terdesak membutuhkan uang, jangan pernah mau diiming-imingi uang sebesar apapun untuk ikut terlibat dalam hal-hal keji seperti ini. Karena itu bukannya membantu kalian, tetapi malah akan menjerumuskan kalian di kedepannya gitu. Kalian akan lebih dipersulit dalam proses dimana kalian harus membayar semua kelakuan kalian. Harus dipenjara, bayar denda 3 miliar. Iya, 3 miliar lebih dari utangnya tadi kan. Ya udah sih kayak kalian lebih hati-hati aja, lebih aware juga dengan sekitar. Betul. Karena ya abis ngomong-ngomong kayak tadi kayaknya agak ngantuk dan haus nggak sih Kanaya? Haus banget, kayak butuh kopi ya Nan ya. Betul. Mungkin kita langsung minum kopi aja kali ya. Kita ngopi dulu dan teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk ikutan ngopi bareng kita. Yes, dan standby terus di program Pasca. Bye-bye. Bete banget gue gara-gara ngantuk parah. Ada rekomendasi kopi yang gacor buat nahan ngantuk gak sih? Lo ngantuk? Cobain deh kopi titik hitam. Ini kopi bisa bikin lo tetap terjaga dan produktif dari pagi sampai pagi loh. Seriusan? Serius, lo mau coba? Nih.
Iya, enak banget. Enak kan? Rasakan energinya dan jangan biarkan ngantuk menghentikan produktivitasmu. Boldly Black, strong and perfection. Kopi titik hitam. Kupas kasus di udara, suara jelas tak tersamar, rahasia kita ungkap. Selamat datang kembali, kalian masih bersama kita di Pasca. Kupas Kasus. Tadi kita udah mendengarkan kasus dari Nanda nih, dan cukup mengerikan juga ya teman-teman kasusnya. Dan untuk kasus kedua ini bakal dijelaskan oleh gue. Jadi di kasus kedua ini juga cukup mempunyai trigger yang mungkin bikin kalian merasa tidak nyaman. Jadi kalian boleh melanjutkan atau tidak. Nia Kurniasari atau yang sering dipanggil dengan sebutan Nia merupakan gadis remaja berusia 18 tahun yang pekerja keras, mandiri, dan juga mempunyai semangat dan tekad yang kuat. Di umurnya yang masih terbilang muda, Nia harus menanggung beban yang cukup berat karena kedua orang tuanya berpisah, jadi Nia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Sehari-harinya dia berjualan gorengan di sekeliling kampung dan hasil dari penjualan tersebut itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya agar keluarganya bisa hidup dengan layak. Selain itu pula, hasil penghasilan tersebut itu dibeli untuk kebutuhan rumah tangga seperti membeli bahan makanan dan juga membeli biaya kelistrikan. Dan tetangga-tetangga ini sering melihat Nia itu berjualan sambil tersenyum. Di balik senyumannya tersebut, Nia memiliki mimpi dan cita-cita yang ingin dia capai, di mana dia ingin melanjutkan kuliahnya dan dia ingin mengangkat derajat kedua orang tuanya. Jadi Nia bersikeras nih untuk selalu setiap hari berjualan dari siang sampai menjelang waktu maghrib untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dan mencapai cita-citanya. Dia juga suka menabung, dari hasil penghasilan tersebut tuh dia menabung untuk membeli laptop dan kebutuhan atau barang-barang lain yang memang sudah dia impi-impikan dari dulu. Di hari Jumat 6 September 2024 menjadi hari yang akan selalu diingat oleh keluarga juga orang-orang terdekat Nia. Hari itu seperti hari biasanya, seperti yang tadi udah aku bilang, Nia selalu berjualan dari siang hari dan selalu diselesaikan penjualan tersebut tuh di menjelang waktu maghrib. Cuman di hari itu, di tanggal 6 di hari Jumat, sampai jam 8, ibunya Nia itu tidak melihat anaknya kunjung pulang ke rumahnya. Dan awalnya itu ibunya Nia hanya merasa khawatir dan sedikit panik pastinya karena tidak biasanya Nia berjualan atau tidak biasanya dia berjualan tuh sampai selarut malam itu. Jadi perasaan-perasaan panik itu tuh mungkin merasa bahwa kayaknya ada permasalahan kecil yang terjadi dengan anaknya, misal seperti Nia tersesat di jalanan atau hal-hal kecil lainnya. Cuman sampai waktu menunjukkan jam 10 malam, Nia tidak kunjung pulang ke rumahnya dan rasa panik dan cemas itu tuh berubah menjadi rasa ketakutan. Jadi di jam 10 itu teman-teman, keluarga, orang tua, dan juga tetangga-tetangga Nia itu mulai melakukan pencarian di sekeliling kampung tersebut karena Nia tidak kunjung pulang sampai waktu udah mau tengah malam. Jadi saat itu pencarian Nia pun mulai dilakukan dan petugas pun sudah mulai dipanggil untuk ikut mencari keberadaan Nia, dan itu tuh masih dicarinya di sekeliling kampung sampai keesokan harinya. Tepat pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 di sore hari, di semak-semak yang berada di pinggir jalan kurang lebih 1 km jaraknya dari rumah Nia, ditemukan barang-barang yang diduga milik Nia. Karena di situ ditemukan sebuah jilbab atau kerudung berwarna hitam, which is jilbab tersebut jilbab yang terakhir dikenakan oleh Nia, serta adanya plastik berisi gorengan, yaitu jualan dari Nia dan orang tuanya, serta tanda-tanda bekas perjuangan. Diduga kuat bahwa Nia bukan hanya memiliki masalah kecil, tapi di sini mungkin ada suatu hal berbahaya yang terjadi terhadap Nia, maka pencarian pun mulai dilakukan lebih intens lagi. Jadi di tanggal 8
September 2024, tepatnya hari Minggu. Dan dari sebelum tanggal 8, di tanggal 7-nya setelah ditemukan barang-barang milik Nia tersebut, semua orang yang berwenang, termasuk polisi dan yang memang berkewajiban, itu mencari Nia mulai dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Akhirnya di hari Minggu tersebut, keberadaan Nia ditemukan berada di perkebunan mungkin milik warga setempat, di semak-semak yang sedikit tersembunyi dari jalan. Ditemukan jasad perempuan dan diyakini itu adalah jasad Nia dengan kondisi yang cukup mengenaskan dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia pastinya. Tubuhnya tertimbun dengan tanah dan itu mungkin terkubur, jadi emang dikubur Nianya. Dan pada saat digali tidak ada sehelai kain pun yang menutupi tubuh Nia serta tangannya terikat. Jadi diduga kuat bahwa Nia merupakan korban dari kekerasan serta kekerasan seksual. Saat jasadnya diangkat, perasaan pilu dan ketidakberdayaan menyelimuti siapapun yang menyaksikannya saat itu. Dan semua harapan, impian, serta kebaikan yang telah dilakukan Nia selama hidupnya seolah hilang begitu saja. Setelah itu tubuhnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, tepatnya di Kota Padang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, tetap luka di hati keluarga dan warga setempat sangat sulit untuk disembuhkan. Kasus yang terjadi pada Nia ini mendapatkan sorotan luas dari publik karena mengungkapkan kejahatan yang dilakukan dengan sangat-sangat kejam dan terencana. Berdasarkan pengamatan awal yang dilaporkan di Kompas, polisi menemukan luka di kepala Nia yang menyerupai bekas pukulan keras, disertai dengan rahang yang sudah rusak. Luka-luka ini menunjukkan adanya kekerasan fisik sebelum korban meninggal dunia dan mengindikasikan bahwa korban mengalami trauma yang signifikan. Penemuan tersebut akhirnya membawa penyelidikan pada dugaan bahwa korban mengalami serangan fisik yang berujung pada kematian. Memicu spekulasi tentang motif dan pelaku di balik kekerasan ini. Lebih lanjut, setelah pemeriksaan lebih mendalam, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, pada tanggal 24 September 2024 melalui siaran YouTube Kompas TV Live menyampaikan bahwa ditemukan DNA dan juga sperma di tubuh korban. Temuan ini memberikan indikasi kuat bahwa Nia menjadi korban kekerasan seksual, selain kekerasan fisik yang mengakibatkan kematiannya tadi. Selain itu, ada dugaan juga bahwa pelaku tidak hanya satu orang, melainkan terdapat keterlibatan dari beberapa pihak lain. Dugaan ini muncul dari bukti dan kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh pihak berwajib di tempat kejadian. Dalam proses penyelidikan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah kepada tersangka utama, termasuk pakaian korban, serta kesaksian dari warga sekitar di lokasi kejadian. Dari keterangan para saksi, salah satu saksi mengungkapkan bahwa Indra Septiarman yang diduga pelaku sempat meminjam cangkul dari warga selama kurang lebih 1-2 jam lamanya. Menurut saksi, saat itu Indra terlihat sangat-sangat gelisah dan terdapat tanah yang menempel di pakaiannya, yang memperkuat kecurigaan bahwa Indra adalah orang yang membuat Nia mengalami hal-hal keji seperti itu. Saat jasadnya ditemukan, Indra saat itu langsung melarikan diri dengan membawa tas ransel dan tanpa memakai sendal. Tindakan yang semakin meningkatkan dugaan bahwa ia berusaha menghindari kecurigaan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Indra akhirnya menjadi buronan selama kurang lebih 12 hari sebelum polisi akhirnya berhasil menangkapnya. Saat itu Indra berhasil ditangkap di sebuah gubuk atau rumah dan dia ditemukan di loteng. Setelah ditangkap, Indra memperagakan lebih dari 70 adegan dalam proses rekonstruksi pembunuhan yang dilakukannya. Pada adegan pertama, terungkap bahwa sebelum kejadian, Indra bersama rekannya membeli gorengan dari kedai Nia
Mereka berinteraksi singkat di lokasi tersebut dan hal inilah mengungkapkan bahwa Indra telah mengenal korban dan bahkan sudah merencanakan aksinya dengan sangat-sangat rinci. Di TKP pertama, Nia terlihat mengunjungi kedai milik saksi berinisial MJ untuk membeli paket data. Namun, tanpa disadari, ia sudah menjadi sasaran niat jahat Indra yang berencana untuk memperkosanya. Lalu adegan berlanjut ke TKP kedua, di mana Indra kemudian bertemu dengan Nia dan melakukan aksi keji dengan mencekik, mengikat tangan dan menyekap korban hingga korban tak sadarkan diri pada saat itu. Di tahap ini, kekejaman tersangka semakin terlihat karena ia bahkan menggendong korban menuju area perbukitan di TKP ketiga. Di lokasi ini, Indra kembali melakukan kekerasan dengan cara menyeret dan memperkosa korban hingga korban kehilangan nyawa. Setelah korban meninggal dunia, tersangka tidak berhenti di situ saja. Ia kemudian menyeret jasad korban ke sejumlah lokasi-lokasi lain di sekitar lereng bukit hingga mencapai TKP keempat hingga keenam, yang menjadi saksi bisu dari kekejaman yang dilakukannya. Pada tahap ini, tersangka mencoba menyembunyikan jasad korban dengan menghanyutkannya ke sungai. Dan pada akhirnya di TKP ketujuh, jasad Nia ditemukan sudah terkubur. Dan Indra memperagakan bagaimana ia menguburkan dan menanggalkan pakaian korban. Rekonstruksi ini berakhir di TKP ke-8 yang juga menjadi TKP pertama di mana Indra kembali ke kedai milik saksi MJ seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam perkembangan lebih lanjut, menurut laporan dari Detik News Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono menyatakan bahwa Indra dikenakan sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 285 tentang pemerkosaan, dan pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kasus pembunuhan Nia ini dianggap sudah memenuhi syarat untuk dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman yang cukup berat, yaitu 15 tahun penjara. Selain itu, terdapat informasi tambahan dari Kapolda bahwa tersangka memiliki catatan kriminal sebelumnya. Irjen Suharyono mengungkapkan bahwa Indra adalah residivis dengan sejarah tindak pidana yang terkait kasus pencabulan pada tahun 2013 serta penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017. Dan hal ini menambah keprihatinan dan rasa takut di masyarakat sekitar, mengingat pelaku adalah seorang residivis yang harusnya mendapat perhatian khusus dari para aparat penegak hukum. Tetapi mungkin nyatanya tidak, sampai akhirnya Indra melakukan hal keji lainnya lagi. Berdasarkan laporan dari Kompas, Suharyono mengungkapkan bahwa motif awal tersangka dalam melakukan hal ini adalah hanya untuk memperkosa korban tanpa memiliki niat awal untuk membunuhnya. Oke, gimana Nan, lo pernah ngedengar kasus atau kisah ini sebelumnya? Pernah sih, tapi pertama kali gue denger tuh nggak ikutin banget karena kayak ya udah gitu. Cuman akhir-akhir ini pun gue lihat di sosial media, di TikTok itu masih hype banget gitu loh orang ngebahas kasus ini. Bahkan nggak jarang orang yang memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan pribadi mereka gitu. Dan agak sedih sih denger kasus Nia ini karena kan dia masih 18 tahun ya, umurnya masih muda banget. Dan kalau dilihat tadi cita-cita dia pun masih panjang gitu, dia pengen kuliah, pengen hal-hal yang positif lainnya gitu. Cuman harus berhenti di situ ketika umurnya hilang karena hal keji yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya gitu. Mungkin apa ya, orang tuanya dan keluarga pun nggak nyangka anaknya akan pergi dalam waktu cepat gitu. Oke, bener sih, gue setuju banget juga. Apalagi di usianya yang masih umur 18 tahun, masih banyak hal yang bisa dia gapai. Dia masih bisa menghibur dirinya selayaknya anak remaja pada umumnya, kayak kita gitu kan, kayak lanjut kuliah dan lain sebagainya. Cuman harus direnggut gitu aja. Dan gimana tanggapan lo terhadap alasan atau motif pembunuhan tersebut?
itu bodoh sih sebenarnya, karena kan tadi dia bilang awal dia hanya ingin memperkosa. Memperkosa ini bukan cuman hanya loh, karena memperkosa pun udah salah satu hal yang merenggut hak orang gitu loh, apalagi yang diperkosa ini anak 15 tahun yang mungkin dia juga anak polos. Kayak tadi kita tahu kan dia tinggalnya di desa, terus dia cuma sehari-hari berjualan, yang anak nggak tahu apa-apa mungkin harus kayak gituin. Dan motif dari dia yang dia juga sebelumnya sempat ada kasus catatan kriminal cabul pun itu sejak umur 15 tahun ya berarti kalau misalkan itu 2013. Dari umur kecil aja dia udah berani seperti itu, berarti harusnya ditangani khusus sama pihak-pihak berwajib seperti itu agar nggak terjadi hal seperti ini seharusnya. Iya, dan di tahun 2017 pun dia melakukan hal-hal yang keji lagi juga, dia seorang narkotika juga ternyata. Harusnya lebih diperhatiin khusus sama petugas atau seseorang yang memang berwajib ya. Cuman Iya sih, dan mungkin juga di sana kan tadi dia bilang dia dia sempat ada kasus sebelumnya dan belum sempat di penjara gitu kan. Kalau yang berdasarkan yang aku baca juga. Mungkin di situ sih dia udah paham gimana taktik-taktik dia untuk kabur dari pencarian polisi dan pihak berwajib. Jadi dia melakukan hal sama tuh dengan ya udah nggak ada rasa takut gitu loh, karena takut bener banget, karena selama ini dia bebas aja gitu ya. Udah ketangkap udah gue lakuin lagi kayak gitu. Orang yang di kasus ini juga dia ketangkap 10 hari setelah kejadian kan. Iya. Nah itu cukup lama juga kan, karena ya itu balik lagi dia sudah menguasai daerah-daerah tersebut kali ya, makanya dia susah banget buat dicari atau dikejar-kejar oleh polisi. Tuh. Nah mungkin ini sekaligus pesan juga buat teman-teman, kalau misalnya dirasa ada seseorang yang mungkin lebih memperhatikan sekitar aja sih, kalau misalnya emang merasa ada orang-orang yang berlagaknya aneh dan lain sebagainya, cukup kurangi interaksi dan komunikasi. Apalagi seorang residivis seperti ini ya, dia nggak akan jerak kalau misalnya belum ditangkap-tangkap gitu. Dan semoga juga nggak ada kejadian serupa di luaran sana yang memakan korban seperti ini ya juga. Dan ini sih hukuman 15 tahun penjara untuk nyawa seseorang tuh nggak worth it gitu loh, kayak nggak cukup untuk membayar nyawa orang yang hilang. Seharusnya dia bisa dikasih hukuman yang lebih, apalagi dia sudah punya catatan kriminal sebelumnya yang itu juga belum ada hukumannya gitu. Betul. Oke, cukup sih. Cukup. Ya catatan aja buat teman-teman semua, hati-hati, dan mungkin juga untuk masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian tuh harus lebih aware dengan siapa aja yang tinggal di sana dan latar belakang mereka, agar ya bisa jadi pelajaran juga hal-hal seperti ini. Dan itulah 2 kasus yang telah kita jelaskan pada program Pasca atau episode kali ini. Terima kasih telah membersamai kami di Pasca malam ini. Kami harap setiap analisis, setiap kisah mampu memberikan kalian perspektif yang lebih jelas, sebuah pandangan yang mencerahkan, dan kita tahu bahwa berita-berita yang beredar seringkali hanya berada di sisi permukaan. Namun di sini kami mencoba untuk menggali lebih dalam lagi, memahami akar dari tiap-tiap kejadian dan menyajikan fakta dengan lebih seimbang dan objektif. Kami ingin agar setiap episode menjadi amanah bagi kita semua, agar kita dapat memaknai setiap peristiwa dengan lebih bijaksana dan yang lebih penting, lebih empati. Kejadian buruk memang selalu ada, dan faktanya mereka tak jarang mendominasi berita-berita utama. Tetapi, apakah benar bahwa dunia hanya dipenuhi oleh sisi-sisi gelap itu saja? Tentu jawabannya tidak. Dunia ini sebenarnya juga dipenuhi oleh kebaikan yang jauh lebih besar daripada hal-hal gelap tadi, meskipun tidak selalu terlihat. Kebaikan yang kita dengar di media, kebaikan yang tak sering diberitakan tetapi juga tetap ada, selalu ada di setiap sudut kehidupan kita. Mungkin itu datang dari sosok-sosok yang bekerja di balik layar, yang dedikasinya tak terlihat, atau orang-orang yang berkorban untuk dirinya masing-masing, untuk sesama tanpa pamrih. Pasca hadir sebagai ruang untuk melihat dunia dari sudut yang berbeda. Dan inilah yang menjadi semangat kami, dan jangan pernah puas dengan jawaban di permukaan. Jangan pernah terhenti hanya pada yang terlihat di luar, karena dunia ini terlalu kompleks untuk hanya dilihat sekilas. Itulah mengapa di Pasca kami berkomitmen untuk menggali lebih dalam lagi, dan ini bukan sekedar acara, tapi perjalanan bersama untuk mengupas sebuah realita. Menelisik fakta dan membuka mata terhadap berbagai sisi kehidupan.
Kami ingin mengajak Anda semua untuk tidak hanya melihat, tetapi juga memahami apa yang benar-benar terjadi di balik layar sebuah peristiwa dan apa yang memotivasi setiap keputusan yang diambil, dan inilah yang selalu kami cari. Seperti dalam episode-episode sebelumnya, kita telah mengupas berbagai kasus yang mungkin telah Anda dengar, namun kami berupaya memberikan perspektif yang lebih dalam, lebih komprehensif. Kami telah membahas isu-isu kekerasan terhadap anak dan perempuan, sebuah fenomena yang sayangnya masih terjadi sampai saat ini dan membutuhkan perhatian lebih dari kita semua. Ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum ataupun aktivis, tetapi juga kita bersama sebagai masyarakat yang peduli. Kami juga telah menyentuh tema-tema seperti kesehatan mental, kesenjangan sosial, hingga masalah pendidikan. Semua itu adalah topik yang sering kali dianggap biasa, tapi dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan banyak orang. Setiap kisah, setiap kasus yang kami angkat bertujuan agar kita semua bisa saling memahami, bukan sekedar mengetahui, dan agar kita tergerak untuk berbuat sesuatu meskipun kecil. Karena perubahan besar seringkali dimulai dalam hal-hal yang kecil, dari kesadaran kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi, setiap kali Anda mendengarkan Pasca, kami harap Anda juga bisa turut serta dalam perjalanan ini. Kita bisa memulai juga hal ini dari hal-hal sederhana seperti mendengar dengan lebih empati, atau bahkan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk peduli terhadap isu-isu sosial yang seringkali terlupakan. Ini adalah perjalanan kita bersama, sebuah langkah kecil menuju masyarakat yang lebih sadar dan lebih peduli. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya di Si Radio pada frekuensi 55,8 FM. Ingat, setiap kisah selalu punya kebenaran yang menunggu untuk terungkap. Bersama kita akan terus mencari, terus memahami, dan mudah-mudahan kami dapat bisa memberi perubahan yang positif, walaupun kecil. Di sekitar kita, terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini, dan sampai jumpa di Pasca berikutnya. Bye-bye. Jangan puas dengan jawaban di permukaan. Di Pasca, kita akan menggali lebih dalam. Nantikan episode berikutnya. Si Radio 55,8 FM. Kami siap membangun moodmu dan keseharianmu dengan Si Radio. Dimanapun kamu, suara kami.